Saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita. Kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pinter dan cemerlang, ternyata kalah pinter dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator. Saudara-saudara sekalian, saya ambil kesimpulan dan akan saya panggil Jaksa Agung, semua penegak hukum. Saya akan panggil, ternyata iya, koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah. Dan korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi, atau korupsi yang tersamar, ya, seolah legal tapi nyolong. Ini pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga ini gimana caranya itu. Jadi saudara-saudara, yang paling parah adalah kerugian sistemik. Ya, koruptor itu brengsek. Dia nyolong berat. Ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T. Ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian nggak geleng-geleng kepala lagi kalian. Harus panggil dokter. Serius. Ini saya karena banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara. Jadi saudara-saudara, ini adalah yang saya lihat, ya, yang kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu, menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk. Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia, itu terdapat 1000 tambang ilegal. 1000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung, menutup yang selama ini hampir 80% hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun. 80% timah kita, dan nyelundupnya macam-macam. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, ada yang pakai, sekarang tutup, tidak bisa keluar
sampan pun tidak bisa keluar. Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember kita bisa selamatkan 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan 45 triliun dari 2 pulau ini saja. Tetapi yang lebih merisaukan tapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi, karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah, padahal tanah jarang. Makanya ini sekarang saya perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli-ahli kimia supaya ngecek. Dia lihat pasir, padahal ini pasirnya nilainya luar biasa. Saudara-saudara, di banyak bidang sama, nikel, batu bara, boksit, hampir semua terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan sangat banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan. Tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara. Bahwa bila kita tegakkan ini, insya Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran-kebocoran kita tutup, sehingga negara akan punya kemakmuran. Masalah ini ternyata menyinggung kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menikmati penyimpangan sistemik ini. Dan mungkin mereka terusik, mungkin mereka sedang menyusun perlawanan, dan kita terus investigasi kerusuhan-kerusuhan berapa saat yang lalu, yang kita melihat indikasi ada keterlibatan kekuatan-kekuatan tertentu untuk bikin gaduh, untuk menghentikan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena mereka tidak ingin Indonesia makmur. Mereka tidak ingin rakyat Indonesia hidup sejahtera. Mereka ingin meneruskan paradoks yang kita alami sekarang. Kekayaan begitu besar hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ini yang akan saya lawan, ini akan saya lawan. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian, semua partai politik termasuk PKS bersama saya. Jadi luar biasa. Tahun lalu misalnya PPATK menyebut ada peredaran uang korupsi di Indonesia dalam 1 tahun kekuasaan Jokowi 2024 itu 984 triliun. Laporan resmi. Itu dasar sekali angkanya. 984 triliun, bukan 900 miliar. Itu kurang lebih 30% dari APBN. Kalau 30% itu sama dengan biaya untuk menghidupi hampir 18 provinsi di Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan, kalau ada 18 provinsi membutuhkan dana sekitar bahkan lebih dari 20 provinsi misalnya 900 triliun, kemudian kita ambil uang itu, ada 20 provinsi yang akan mati kira-kira begitu, kolaps. Jadi betapa dasarnya korupsi ini. Karena itu sebenarnya kami mengapa kemudian waktu itu sampai ke KPK,
Karena kami merasakan betul bahwa ketika tahun 98 begitu, situasi waktu itu kita punya mimpi besar bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju. Kita membayangkan waktu itu 20 tahun setelah kita reformasi, kita akan masuk satu episode penting gitu. Dengan pendapatan per kapita kita di atas 14.000 US dollar. Bayangan kita begitu. Karena APBN ada 20% untuk pendidikan. Melampau, waktu itu cuma 2,5% dari pendidikan. Jadi kita membayangkan 20 tahun kita akan ada generasi yang luar biasa. Kemudian waktu itu kita dorong ada KPK sehingga korupsi kita minimalis begitu. Anggaran negara sangat efisien. Jadi mimpi indah itu kemudian ketika rezim awal Jokowi itu kita sudah menemukan tanda-tanda berantakannya itu. Kacau. Misalnya waktu awal kekuasaan Jokowi saya sempat diajak diskusi sama Bang Rizal Ramli. Ada ceritanya, jadi tiba-tiba saya dipanggil presiden. Terus mengajukan satu pertanyaan. Mas Rijal, bagaimana caranya? Uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Total ya, potensi kalkulasi 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini, dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Jadi saya sampaikan penghargaan kepada Agung, semua petugasnya, pada pejabat-pejabat semuanya. Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Saya kira itu dari saya, ya. Investasi yang membanggakan, saya minta diteruskan, ya. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita.